Kita pakai solar guard supaya mengurangi penggunaan listrik juga. Jadi setengah dari penggunaan listrik di rumah kita pakai tenaga matahari. Sama kita tuh udah banyak banget. Orang-orang tuh sempat terlalu tidak peduli ya, terlalu ignorant. Hai Kak Lovers, kita sekarang lagi ada di segmen Kapan Lagi Kepo bersama aku Michelle Judith. Ikutin terus kegiatan kita. Karena banjir. Ya, kan gampang banget terjadi banjir ya di ibu kota kita, terus di banyak bagian dari Indonesia. Dari situ sih aku ngerasa kayak mungkin movementnya harus start dari diri sendiri dulu, karena ya kita yang responsible untuk jaga semuanya. Aku korban banjir lalu, kayak teman-teman kita di Aceh, karena banyak Michellers yang ngalamin, terus aku kayak tahu langsung banjir-banjir itu. Terus juga aku masih ada beberapa rumah di Medan kena banjir juga, ya aku terdampak lah. Iya, banjir kemarin ini. Terus juga kan kalau di Jakarta, kita nggak bisa tuh kayak naik mobil yang sedan gitu ya. Terus kayak kalau lagi musim hujan, musim banjir, kayak capek banget harus mempertimbangkan pertama ganjil genap, lalu sekarang ada lagi pertimbangan banjir. Itu kayak menurutku ya sangat disayangkan sekali lah. Kayak terlalu banyak banget aspek yang harus dipikirkan, bahkan mau berproduksi ya, mau memulai hari aja kita udah harus mikirin kayak ngecek hari ini mau bakalan hujan atau enggak. Itu kayak penting banget sih. Karena mobil aku ceper banget. Jadi kayak apalagi banjir yang terakhir ya. Kalau dulu sih udah kepikiran gara-gara ya selama ini kita berkegiatan, kita taat bayar pajak, apalagi aku. Maksudnya kayak semuanya itu kayak kita berusaha untuk taat, tapi kayak infrastruktur kita kan nggak membaik. Jadi kayak menurut aku kayak, movement ini harus dimulai dari diri sendiri sih. Mulai dari penggunaan plastik itu dikurangi, terus bawa tumbler kemana-mana. Ya aku rasa ya mungkin ada mulai dari hal-hal kecil. Ya salah satunya mengurangi sampah plastik ya. Jadi kalau di rumah juga udah banyak pakai sedotan yang stainless steel, yang kayak yang daur ulang itu kita juga pakai. Terus udah mengurangi kayak plastik belanjaan, selalu bawa kantong sendiri. Itu udah mulai lama sih. Mungkin efisiensi dari rumah sendiri ya. Ini buat aku pribadi, kita pakai solar guard supaya mengurangi penggunaan listrik juga. Jadi setengah dari penggunaan listrik di rumah kita pakai tenaga matahari. Jadi kadang juga air kadang kurang panas kalau lagi musim hujan gitu. Keputusan yang baik selain kita starting the movement dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, hemat listrik juga. Produk tumbler. Jadi jangan dihilangin. Enggak sih, tapi aku rada-rada concern soal animal cruelty. Jadi kalau misalnya mereka pakai testingnya animal, aku enggak. Empatiku lebih besar terhadap hewan soalnya. Iya, animal cruelty itu emang ada sih. Cruelty itu tuh memang ada biasanya di labeling. Tapi kadang ada beberapa brand yang memang clean tapi masih gitu. Kayak campaignnya clean brand tapi masih. Jadi kayak aku rada-rada concern di situ sih. Kalau bisa ya dikurangin gitu. Aku lebih pilih produk sustainable. Contoh kayak sikat gigi bambu gitu ya, kayak cotton buds dan lain sebagainya yang kayak bisa dicuci ulang, kayak makeup eraser gitu-gitu, kayak handuk. Aku lebih pilih itu. Selain hygiene, juga menurutku itu starting point yang baik sih untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memulai sistem eco-living. Nggak ada sih kalau itu. Soalnya susah di dunia entertain. Nanti baju diulang dikit dibilang nggak modal ya gitu. Sampah kita tuh udah banyak banget. Orang-orang tuh sempat terlalu tidak peduli ya. Terlalu ignorance terhadap itu. Menurut orang ignorance is a bliss. Tapi kayak
Kayak itu sebenarnya dampak utama sih kalau menurutku pribadi. Mungkin orang-orang berpikir kayak, oh membeli produk eco living itu adalah starting point yang bagus gitu. Tapi sebenarnya mungkin masih ada barang di rumah yang masih bisa dipakai. Panic buying itu yang menurutku itu kesalahan kecil utama yang orang-orang suka skip sih. Sebenarnya kan intinya starting eco living itu adalah terus memakai apa yang masih bisa dipakai, jangan panic buying, terus jangan kebawa FOMO. Aku rasa itu penting sih. Kalau sampah jangan dibuang sembarangan. Ya paling nggak ya simpan aja dulu di kantong, kayak di tas kumpulin aja. Nanti kalau udah tong sampahnya baru buang. Itu paling penting. Kedua, kalau misalnya bisa membawa tas belanja dari sekarang, kantong belanja, bawa aja. Atau nggak standby aja di tas atau di mobil tuh ditumpukin beberapa. Mulai dari situ ya. Terus yang ketiga, ya mulai pakai tumbler. Biasain pakai tumbler itu kayak menyenangkan sih. Film Wall-E. Wall-E. Itu kan kayak film aku zaman kecil ya. Film aku zaman kecil, tapi dia udah jauh banget, sangat visioner banget. Kayak dia kasih lihat betapa bumi itu penuh sampah dan betapa manusia nanti tinggalnya akan di luar angkasa dan super massive. Ukurannya sangat curvy. Karena memang kita semakin malas, makin dimanjakan oleh teknologi. Aku rasa tontonanku dari kecil tuh kayak membekali hal itu sampai sekarang. Bahkan gara-gara nonton Wall-E aku gak takut kecoa. Karena kecoa itu adalah salah satu hewan purba yang umurnya akan sangat panjang sekali dan bisa jadi itu mungkin bisa jadi teman terakhir kita. Kayak di film itu. Ini rada sulit, tapi mungkin aku masih mau usahakan untuk melakukannya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, keadaan apapun itu, responsibility-nya balik lagi ke kita. Jadi mungkin kalau kita bisa mulai dari diri kita, itu akan jauh lebih baik sih daripada menunggu untuk movement dari orang-orang khalayak ramai.